Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sejonegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM dari lantai 2 Gedung Rawat Jalan RSUD Sejonegoro Wonosobo, Jalan Sejonegoro nomor 1 Wonosobo Barat, Wonosobo. Jumpa lagi dengan saya Dr. Alin Juanita, spesialis penyakit dalam acara 1 jam bersama Dr. Alin. Dan mohon maaf, ini saya sudah 1 bulan off karena sesuatu dan lain hal. Dan pagi ini kita akan ngobrolin tentang polio yang lagi naik daun dengan seorang dokter spesialis anak yang ada di RSUD Sejonegoro Wonosobo. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Dr. Vita. Waalaikumsalam Dr. Ali. Dr. Vita Pramatasari, spesialis anak. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Bocil gimana, Bocil? Alhamdulillah sudah tengkurap. Udah 4 bulan ya? Udah 4 bulan. 4 bulan. Oke, kita akan ngobrolin tentang polio ya. Jadi polio ini sesuatu yang menjadi emerging disease ya. Indonesia sebetulnya pernah dinyatakan bebas polio dulu ya. Terus karena ada satu kasus, jadi kalau dari dunia kesehatan itu ada satu kasus dari tempat yang nggak pernah ada, itu kita sebut KLB. Kejadian luar biasa. Jadi kemarin itu ada kasus baru di Kabupaten Klaten dan di Bangkalan, Jawa Timur ya, Madura ya. Kemudian ini ditanggapi sangat serius oleh Menteri Kesehatan dan Departemen Kesehatan RI. Dilakukanlah supin polio se-Indonesia. Di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sleman. Oh, oke. Supin. Oh, jadi karena sup itu nggak semua ya? Iya. Oke, Pekan Imunisasi Nasional. Oke, kita mau ngobrol dulu tentang polionya dan kita akan bahas tentang vaksinnya di segmen 3 dan 4. Oke, saya kasih pengantar dulu bahwa apa itu sebetulnya polio? Jadi polio adalah penyakit saraf yang dapat menyebabkan kelumpuhan permanen. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus polio dan sangat-sangat menular, tetapi dapat dicegah dengan melakukan imunisasi polio. Oke, kita bahas lagi tentang polio ini. Sebetulnya polio atau poliomyelitis ini bisa menyerang siapa aja sih, Dok? Sebenarnya untuk menyerangnya semua usia. Cuman yang paling rentan memang anak usia 0 sampai 5 tahun. Gitu ya, karena saya jarang ketemu kasus polio dewasa karena polionya terjadi waktu masih anak ya. Iya. Jadi nggak ada kasus baru. Tapi yang di Kabupaten Klaten itu orang tuanya juga itu ikut lumpuh atau cuma anak aja ya? Anaknya aja. Yang di Bangkalan juga? Kalau di Bangkalan saya kurang tahu, tapi kalau yang untuk di Klaten itu anaknya. Dan tidak ada riwayat vaksinasi ya? Ya, vaksinasinya memang kalau nggak salah belum lengkap. Oh, belum lengkap. Ya, coba nanti kita korek lebih jauh. Kalau untuk yang di Klaten, setahu saya ada riwayat perjalanan ke Madura. Jadi dia memang ada demam, terus lumpuh layu. Setelah dikorek ternyata ada riwayat dari Madura. Jadi dari daerah yang sebelumnya juga sedang terjadi KLB ya. Oke. Jadi sebetulnya apa sih polio atau poliomyelitis itu, Dok? Jadi poliomyelitis itu adalah penyakit yang disebabkan karena infeksi virus polio. Nah, virus polio ini tidak bisa diobati, jadi cuma bisa dicegah. Nah, dicegahnya dengan imunisasi. Nah, dia dapat menyebabkan, kalau yang ringan awalnya bisa demam, mual muntah, kaku leher. Nah, tapi sekitar 1 dari 200 kasus bisa terjadi kelumpuhan permanen. Dan sekitar 5-10% itu bisa terjadi kematian karena kelumpuhan dari otot-otot pernapasan. Jadi saya nggak tahu kalau ternyata polio juga mematikan ya, Dok ya? Iya, karena jarang banget ketemu. 1, kasusnya jarang banget. 2, kalau sampai mematikan, wow, itu berarti luar biasa banget ya. Daya tahan tubuhnya berarti sangat-sangat rendah ya? Ya, untuk lumpuhnya bisa nanti untuk sampai dewasa misalnya selamat gitu ya anaknya, tapi bisa ada gejala sisa. Jadi bisa lumpuh permanen itu, terus kakinya jadi kecil sebelah, jadi pincang ya. Jadi polio itu menyerang satu ekstremitas aja atau bisa dua-duanya? Bisa dua-duanya, semua lumpuh layu. Kalau misalnya cuma satu tok masih bisa jalan ya gitu ya, misalnya ya cuma yang kecil biasanya satu. Awalnya tetap dua-duanya, cuman mungkin nanti yang dominan ya perbaikan, tapi sequelnya bisa satu, tapi kebanyakan juga memang dua-duanya.
Jadi kadang-kadang juga bisa terjadi gangguan di otot-otot pernapasan ikut Ya, lumpuh. kalau Ini mirip-mirip tetanus ya? Iya, Tapi tetanus kejang-kejang ya, dominan ya. Kalau ini nggak ada kejang ya. nggak ada. Jadi memang lumpuh layu. Penyebabnya dari virus. Sebetulnya virusnya ada di mana aja sih, Dok? Apakah untuk penularan itu bisa misalnya kita cuma main ke suatu daerah yang ternyata itu pada kita nggak salaman, kita nggak makan, bisa nggak sih ada kemungkinan tertular gitu? Nah, jadi penularannya lewat orofekal, jadi dari makanan atau minuman yang terkontaminasi dari virus. Jadi virus ini nanti masuk ke saluran cerna, terus nanti keluar di tinja. Nah, di tinja itu bisa tahan sampai 100 hari. Oh, lama ya? Nah, nanti kalau kita makan makanan yang terkontaminasi dari virus itu, nah itu nanti bisa tertular polio. Jadi karena penularannya fekal oral, artinya itu dari apa yang dimakan. Misalnya untuk seseorang yang menyediakan itu, terutama untuk yang higienenya jelek Mungkin ya? Jelek. Sanitasi buruk itu faktor risiko terjadi polio. Jadi mereka misalnya di perkampungan yang crowded itu sangat riskan ya, terutama untuk balita-balita. Oke, kemudian apakah gejala awalnya juga ada mirip-mirip kayak ISPA gitu nggak? Ringan? Bisa demam, capek. Demamnya tinggi lemas. atau hangat-hangat aja? Demam tinggi karena Tinggi. khasnya virus ya. Demam tinggi mendadak ya? Cara penularan yang lain bisa nggak? Misalnya cuman bermain antar balita saja gitu juga bisa? Kalau hanya salaman ya enggak masalah, asal setelah salaman terus kita cuci tangan sebelum makan, itu aman ya. Jadi langsung dibuang ya? Langsung dimatikan lah ya. Tapi kalau kita habis salaman terus kita orangnya itu mungkin tangannya bawa virus polio kan, terus megang makanannya kita jadi terkontaminasi, ya nanti masuk ke saluran cerna. Saluran cerna ya. Jadi itu yang di makanan, di minuman. Ya makanya jadi sejak terjadi pandemi COVID, jadi dari anak SD semua udah diajarin cara mencuci tangan yang benar ya. Yang berapa langkah ya? Berapa langkah ya udah lupa ya. Pokoknya saking sudah biasanya ya. Oke, jadi udah diajarin juga cara cuci tangan seperti yang dilakukan di rumah sakit, dan itu sangat menurunkan potensi-potensi penyakit yang ditularkan lewat fekal oral tadi ya, Dok ya. Oke deh, kita break dulu ya. Untuk yang pertama ini Mas Dika, Mas Devita, saya udah pilihin lagu ini, lagu lama, mungkin Dr. Vita masih kenal nggak ya? Tapi yang nyanyi Once Mekel, Sabda Alam, you know? Ya kalau Once Mekel masih kenal. Oh iya. Oke, kita break dulu untuk sesi 1. Kita nikmati lagu dari Once Mekel. Oke, masih dalam 1 jam bersama Dr. Arlin, dan saya masih didampingi Dr. Vita Pramatasari, spesialis anak, dan kita akan melanjutkan pembahasan tentang polio tadi. Kita lanjutkan ke ini, Dok. Sebetulnya siapa saja sih, kan Dr. Vita udah sampaikan bahwa semua orang dari muda sampai tua, dari bayi sampai sepuh banget itu bisa terinfeksi polio ini dengan beberapa gejala yang bisa muncul. Sebetulnya apa saja sih yang membuat seseorang menjadi sakit kalau yang lain nggak sakit itu, Dok? Yang rentan siapa saja? Ya, jadi yang pertama anak usia 0 sampai 5 tahun. Kemudian ada kondisi imunosupresi, jadi gizinya buruk atau malnutrisi, Stunting gitu ya? Ya, malnutrisi. Kemudian juga ada pengobatan kortikosteroid jangka panjang, kemudian pasien-pasien yang kemoterapi, kemudian riwayat tinggal di sanitasi daerah yang sanitasinya buruk, ibu hamil, itu kemudian juga penderita AIDS, juga atau keluarga yang merawat orang yang terinfeksi polio, juga termasuk petugas kesehatan yang merawat penderita polio, itu risiko untuk tertular polio.
Tapi karena sudah tahu cara penularannya kan nggak perlu pakai hazmat ya dok? Ya yang penting hand hygiene ya dok. Yang penting tangan ini ya, tangan, mulut itu mungkin jangan kalau datang ke sana disuguhi makan, mending nggak usah aja ya. Karena kan sumbernya di sana ya. Iya benar. Ya puasa aja di sana, jadi pakai masker, pakai banyak cuci tangan, hand hygiene ya. Oke, jadi kita sebagai petugas kesehatan juga harus hati-hati karena ini penularannya lewat virus dan tidak kelihatan. Atau orang yang habis itu tadi pada kasus yang di Klaten karena dia melakukan perjalanan ke daerah endemis ya dok ya? Iya, di sana kan ada anak yang terkena polio. Oh iya dok, sekarang menambahkan. Jadi anak yang di Jawa Timur itu sudah lengkap imunisasinya, cuman dia ada kondisi malnutrisi. Kurang gizi berat. Ya. Oke. Nah kemudian si anak yang dari Klaten ini memang kebetulan perjalanan ke sana, terus kalau yang anak di Klaten ini kebetulan imunisasinya tidak lengkap memang, jadi itu menjadi faktor risiko untuk tertular virus polio. Jadi polio tidak bisa tidak bisa diobati, dia bisa dicegah dengan vaksinasi. Tapi kasus yang di sini adalah dia sudah full vaksinasi, udah komplit, tetapi dia masih tetap sakit karena faktor yang lain. Ya. Ada malnutrisi. Yang kasus kedua dia kurang komplit. Iya. Padahal mungkin status gizinya lebih baik ya. Iya. Status gizi lebih baik, tapi status vaksinasinya kurang. Akhirnya bisa tertular dan menjadi sakit. Oke, kita sekarang ngobrolin tentang gejalanya ya dokter ya. Nampaknya yang dari dokter Vita sampaikan bahwa gejalanya itu range klinisnya bisa dari asimptomatik yang nggak ada gejala sama sekali. Akhirnya mereka menjadi carrier ya. Ya. Nggak kelihatan sakit tapi dia nularin. Tapi nularin karena dia ngeluarin virus polio lewat tinjanya itu. Sebetulnya lewat tinja aja, lewat urin juga bisa? Lewat tinja. Lewat tinja toh? Iya. Oke. Jadi jalurnya di gastrointestinal ya. Kemudian ada juga gejala yang sangat-sangat berat yang sampai lumpuh nggak cuma di kaki, tapi juga ke otot pernapasan. Hanya mungkin kalau di kasus tetanus yang pernah kami rawat itu sampai pasang ventilator. Apa pernah ada kasus di zaman dulu polio yang sampai on ventilator? Termasuk banyak kematian. Jadi kan memang ini sebenarnya polio itu sudah lama itu ada dan banyak kematian, makanya terus dibuat imunisasi ini. Gitu, program nasional ya. Ya, dengan harapan tidak terkena polio atau kalau terkena keparahannya tidak ringan, berat ya. Oke. Jadi memang vaksin itu tidak bisa mencegah 100% ya dok ya? Iya. Ada faktor lain yang menentukan, tapi kalaupun sakit itu ringan, jadi nggak berat. Sama dengan vaksin TBC ya dokter ya? Bayi baru lahir udah di BCG, kemudian kenapa balita masih banyak anak-anak yang kena TB anak, itu ya nggak apa-apa kena tapi ringan, jadi nggak yang berat meningitis sampai ke selaput otak yang mematikan itu ya dok ya? Jadi dia mengcover tidak 100%. Oke, tapi itu usaha yang luar biasa ya untuk ibu-ibu yang mau mengantarkan anaknya untuk vaksinasi lengkap. Oke, kita ngobrolin tentang gejala nih dokter. Tadi ada yang bisa bikin lumpuh dan nggak bisa bikin yang nggak bikin lumpuh ya dok ya, paralisis dan non paralisis. Bisa itu klinisnya berbeda dokter waktu pertama sakit. Jadi memang kebanyakan justru gejalanya tidak bergejala, terus kemudian ada yang bergejala, gejalanya ringan seperti demam, muntah, kemudian lemes, terus kaku di leher. Nah, tapi ada yang sampai berat atau gejala paralisis, ya, sudah ada lumpuh layu, terutama dari kedua tungkainya. Tungkai itu kaki ya? Iya, kaki. Jadi itu kelumpuhannya dari bawah ya? Iya. Naik ke atas. Dan itu termasuk kasus diagnosis banding dari akut flaccid paralisis. Jadi memang kalau lumpuh layu di kaki kita curiga yang pertama polio, terus ada Guillain-Barré syndrome, ada ATM gitu. Oke. Kemudian apa ya? Gejalanya tadi nyamari dengan gejala yang lain ya, seperti ISPA aja ya. Jadi ada demam, nyeri kepala, nyeri tenggorokan, muntah. Kayaknya itu Indonesia Raya banget ya gejalanya ya. Oke. Makanya kalau nanti terus kok dari yang awal seperti itu, terus ada lumpuh layu, harus segera dibawa ke Vaskes agar dilakukan pemeriksaan tinja. Jadi ini polio apa bukan, kuncinya di pemeriksaan fesesnya. Jadi kalau di fesesnya diperiksa yang kelihatan apa nanti? Nanti ada virusnya.
bisa dilihat Dan di itu mikroskop nanti- biasa kah? Nanti itu Atau dikirim? dikirim. Oh, dikirim. Iya, tetap dikirim ke Jakarta ya. Hmm. Itu nanti fesesnya yang ngecek pun nanti dinas. Oke. Iya, jadi saya simpulkan, jadi gejalanya ada dua, satu yang untuk paralisis yang bikin lumpuh dan non paralisis yang nggak bikin lumpuh. Kalau yang non paralisis itu ringan-ringan, nyamari, kayaknya seperti sakit biasa. Kita curiga mungkin kalau ada riwayat kayak tadi perjalanan, Ya. riwayat vaksinnya bagaimana. Kemudian kalau yang berat tadi dari bawah ke atas, yang paling parah adalah kalau otot pernapasan terkena ya, Pernapasannya Dok ya. lumpuh bisa Lumpuh kematian, yang ya. bisa bikin kematian tuh matinya karena itu loh. Kalau orang cuma nggak bisa jalan aja kan nggak menyebabkan kematian Iya. ya, tapi yang menyebabkan kematian otot nafasnya ikut lumpuh. Ikut lumpuh nanti Mhm. bisa meninggal 5-10% kan kasus Iya. polio itu meninggal karena kelumpuhan otot nafas. Kelumpuhan otot nafas. Oke, kita break dulu ya Dokter Vita untuk sesi kedua ini. Oke, kita mau setelkan lagu Restu Bumi dari Dewa 19. Ada Firzanya? Ya, yang ada Firza jadi lebih rame. Firza kenal ke Firza? Kenal. Oh, iya. Beda generasi guys, jadi aku yang old, dia yang new. Oh, Selama, tapi Hah? gaul. Ayo udah. Oke, kita nikmati dulu sebelum nanti ke sesi 3 untuk pembicaraan obrolan yang lebih menarik lagi. Selamat mendengarkan. Oke, masih bersama saya 1 jam bersama Dr. Ali dan kita masih di Sconegoro FM yang dipancarkan dari 107,3 FM Sehat Bersama Sconegoro, dan saya masih bersama Dr. Vita Pramatasari, spesialis anak, dan kita masih ngobrolin tentang polio. Kita lanjutin obrolan kita tentang polio, Dok. Sebetulnya kapan harus ke dokter sih? Apa nunggu parah dulu? Apa cuma demam sehari langsung ke dokter? Wah, kalau gitu semua dokter penuh dong nanti ya. Gimana, kapan? Ya, jadi kalau sudah ada gejala demam, terus muntah, nyeri telan, kemudian kaku leher, terus nyeri otot, nah itu sudah caution ya, sudah waspada, terus warning. segera dibawa ke dokter. Apalagi kalau sudah sampai ada kelumpuhan, itu wajib harus segera Wajib ya? dibawa. Ya, karena Kelumpuhan ada mendadak. beberapa kasus yang memang progresivitasnya cepat. Jadi Cepat sekali. dalam beberapa jam sudah bisa lumpuh gitu. Jadi kalau sudah ada gejala itu, mending segera dibawa ke dokter. Itu offsetnya berapa tuh, Dok? Dari misalnya kontak dengan kuman sampai menimbulkan gejala tuh seberapa cepat atau seberapa lama sih? Ya, sekitar 4-30 hari, jadi memang rentangnya Wow, lama juga ya. lama. Jadi kalau menganamnesis pasien, ibu dalam 30 hari terakhir si bocah dibawa kemana aja, Bu? Gitu ya. Mainnya kemana Penting aja? ya. Penting Tapi ya? yang sebenarnya lebih penting justru pencegahannya, Dok. Pencegahannya dengan vaksin tadi ya. Oke, nanti kita bahas di sesi keempat. Kemudian diagnosis polio ini ditegakkan hanya dari klinis saja. Apakah ada tadi yang dokter bilang harus cek, yang harus dikirim ke Jakarta, agak ribet juga ya? Ya. Jadi memang diagnosisnya pertama dari anamnesis ya. Nah, gejalanya, kemudian juga dari riwayat bepergian dari daerah yang mungkin endemik, memang terjadi polio di sana. Kemudian dari pemeriksaan fisik dan juga penunjang-penunjang ini, yang utama tadi pemeriksaan tinja, bisa juga dari diambil cairan dari otaknya kalau ada gejala dari kaku leher itu. Yang paling utama itu, bisa juga kalau memang ada gejala nyeri telan, dicek dahak seperti itu. Oke. Jadi sampelnya diambil dari dahak, feses, dan cairan otak. Oke. Jadi lebih banyak ke anamnesis dan klinis ya, Dok ya. Iya. Oke. Kemudian pengobatan nih, kabarnya polio itu nggak bisa diobatin, terus ngapain ke dokter gitu? Oke, kita ingin tahu kalau pada kasus ini yang diobati itu apanya, apa bisa menghilangkan 100%? Kalau orang yang sudah pernah begitu bisa nggak, Dok? Recovery itu 100% atau cuma 80%, 70% atau di bawah 20% gimana itu? Sebenarnya untuk recovery-nya cukup bagus ya. Untuk saat ini recovery-nya bagus. Jadi masih, kalau dulu memang kan banyak ya, Dok, karena vaksin belum, cakupannya belum seperti sekarang. Kalau dulu memang untuk gejala sisanya lumayan banyak. Itu. Tapi kalau untuk sekarang recovery-nya baik.
Terus obat-obat yang diberikan tuh kalau di rumah sakit gimana? Ya sebenarnya memang tidak bisa diobati, makanya lebih diutamakan untuk pencegahan polionya. Cuman kalau memang sudah terkena, obat-obatnya ya bersifat suportif aja, jadi anti nyeri, terus penurun demam, ya. Jadi antibiotik juga ya. Karena kadang juga diikuti infeksi dari bakteri, terutama kalau otot saluran kencing ya. Jadi itu berisiko nanti terjadi infeksi saluran kencing, jadi diberikan antibiotik. Oke, jadi untuk polio ini obat tidak untuk menyembuhkan, tapi buat mengurangi keluhan keluhan, gejala yang dirasakan. Jadi karena biasanya di bagian yang lumpuh itu sakit ya? Iya, sebelumnya awalnya itu biasanya ada nyeri. Sebelum sampai lumpuh itu nyeri di ototnya. Apakah nanti dengan bantuan misalnya nextnya di fisioterapi? Itu bisa, tapi tetap tidak menyembuhkan ya. Oh enggak, jadi cuma membantu menambah fungsi supaya tetap bisa jalan seoptimalnya ototnya itu ya. Kalau seperti pada pasien stroke ya dok, kan lemes biar tidak kontraktur ya, tidak kaku. Ya, cuma itu ya berarti ya. Iya. Oke. Jadi kadang-kadang kasus ini kan juga terjadi pada anak-anak yang mungkin tadi seperti kasus yang di Bangkalan itu malnutrisi ya. Jadi karena malnutrisi, kurang gizi, otomatis untuk imunnya juga turun, dia gampang terinfeksi yang lain-lain ya. Mungkin radang saluran kencing, pneumonia atau apa, ISPA gitu ya. Ya, kalau untuk malnutrisi terus pasien AIDS ya paling banyak nanti bisa tuberkulosis. TBC ya. Kalau pada polio ini bisa kejang-kejang juga nggak dok? Enggak ya, beda ya sama tetanus ya. Tetanus itu kejang-kejang. Oke deh, kita ngobrolin tentang komplikasinya nih dok. Apa aja dok yang jadi komplikasi dari polio ini? Ya bisa terjadi kecacatan ya, karena lumpuh layu, terus bisa cacat. Kemudian ya tadi seperti infeksi saluran kencing juga nanti bisa terjadi masalah di saluran kencingnya. Terus juga kalau misalnya sudah sampai ke saluran napas bisa sampai gagal napas dan akhirnya meninggal gitu. Iya, jadi cacat, kelainan bentuk, jadi otomatis nggak seperti anak normal ya. Nah, apalagi kalau tidak di fisioterapi, jadi kan ototnya akan mengecil. Nah, itu jadi kelainan bentuk. Jadi kakinya kecil. Biasanya cuma bawah aja ya, nggak? Iya, kebanyakan bawah aja. Bawah aja. Tangan masih bisa seperti normal ya, kekuatannya juga normal. Oke. Kemudian ini ada juga yang sampai setelah selamat dari kematian, misalnya masih survive, itu ada namanya gejala sindrom pasca polio ya. Oh ya, bisa terjadi sindrom pasca polio. Ya, jadi seperti ya, tapi ada yang sampai depresi, terus ya ada beberapa yang nyeri sampai berat setelah terkena polio itu masih selain lumpuh, layu juga nyerinya tuh enggak sembuh-sembuh. Jadi memang masih bertahan ya. Aja, ya. Kalau di daerah yang lumpuh itu kan satu tentang otot ya. Iya. Apakah dia masih bisa ngerasain nggak sih kalau dicubit, tertusuk, masih diraba gitu masih bisa ngerasa? Iya, jadi gangguannya sensasinya masih bisa. Iya, tapi geraknya yang nggak. Berarti di ototnya ya. Oke. Jadi ada ini sindrom pasca polio tuh bisa sulit bernapas, sulit menelan, gangguan ingatan. Kalau gangguan ingatan saya jujur belum pernah nemuin ya. Gangguan tidur, depresi. Ini yang depresi orang tuanya deh kayaknya. Ya, pasiennya juga. Kan pasien misalnya masih umur 2-3 tahun kan mungkin belum mikir masalah itu ya. Iya. Dia masih batita itu masih kecil banget, tapi mungkin depresi kalau misalnya udah agak gede ya. Usia sekolah temennya bisa lari-lari, dia nggak bisa, jadi depresi. Otot sendi makin lemah. Jadi tetap dalam kasus ini fisioterapi membantu ya. Iya. Oke, sekarang kita ke pencegahan polio nih dok. Polio bisakah dicegah dengan apa dok? Dengan vaksinasi. Oke. Nah, vaksinasi polio ini ada yang tetes atau oral, ada yang suntik. Nah, kalau dari Kemenkes dan yang terbaru ini minimal 3 kali polio tetes dan 2 kali polio suntik. Jadi 5 kali ya?
Ya, jadi umur 1 bulan itu diberi polio tetes, kemudian 1, 2, 3 itu kan tadi 1 bulan bareng sama BCG, terus nanti bulan kedua, ketiga, dan keempat itu nanti bareng sama pentabio. Nah itu polio tetes. Nah tapi di usia 4 bulan ini selain polio tetes nanti juga diberikan polio suntik. Nah polio suntiknya selain di 4 bulan juga di umur 9 bulan nanti bareng sama vaksinasi MR. Oh iya, oke, kita mau memperdalam tentang vaksin ini nanti di sesi yang berikutnya ya. Jadi bentuk vaksin polio ini 1 ditetes, gampang banget ya. Jadi nggak repot ya kalau misalnya repot. Terus nggak muntah, ada rasanya nggak sih itu? Ada manis. Oh manis, ini ditambahin gula kali ya, supaya anak-anak suka dicecep-cecep gitu ya. Berapa banyak sih itu? 1-2 tetes? 2 tetes aja ya. Jadi nggak 1 sendok 2 sendok ya? Enggak ya. Cukup 2 tetes. Oke. Jadi pencegahannya dengan itu. Tadi aku mau nanya apa ya, lupa ya. Ya, jadi kalau misalnya yang saya mau mengkaitkan dengan COVID kemarin ya. Jadi waktu COVID yang 4 tahun berselang itu membuat semua anak dikurung di rumah dan akhirnya vaksinasi mereka yang wajib itu turun mungkin di bawah 30% kah? Iya, jadi sebenarnya waktu awal-awal COVID itu kan bahkan banyak fasilitas kesehatan yang tutup ya dok ya. Ya karena ini mempengaruhi vaksinasi anak juga. Jadi kan banyak anak yang seharusnya dapat vaksinasi, terus karena ada lockdown, jadi dia belum dapat. Nah, pun setelah lockdown, tapi ada beberapa orang tua yang masih mindsetnya, aduh nanti ke tempat imunisasi banyak ketemu orang, banyak ketemu anak-anak yang lain, nanti ketularan nih. Nah, akhirnya itu juga bikin imunisasinya macet. Jadi sebetulnya di pembicaraan antar pediatrician ini, dokter anak seluruh dunia udah memikirkan itu ya. Wah ini bakal jadi outbreak nih setelah ini gitu ya. Dan itu memang kejadian. Iya, jadi memang waktu itu sudah diperkirakan takutnya kalau nanti imunisasi nggak jalan karena lockdown, terus kemudian juga setelah tidak lockdown pun orang tua takut nih imunisasinya pada nggak lengkap, telat, nanti takutnya jadi outbreak. Dan ternyata memang benar kemarin kan ada outbreak campak, difteri, yang terakhir kan difteri sebelum polio ini. Kemudian polio kemarin kan ada bian campak ya, terus juga difteri. Nah sekarang polio ya. Oke. Waktu COVID juga untuk anak-anak yang kena TBC anak itu juga ada masalah nggak? Kan mereka nggak kesini, nggak ngelanjutin terapi ya? Ya itu kan juga akhir-akhir ini kan memang angka TBC juga naik. Ya dok. Nah, jadi efek domino yang diakibatkan oleh COVID ya. Oke, kita break dulu untuk yang sesi 3 ini. Nanti kita sambung dengan yang keempat. Oke, masih bersama 1 jam bersama Dr. Arlin dari Sionegoro FM, RSUD Sionegoro Wonosobo, dan saya masih ditemani Dr. Vita Pramatasari, spesialis anak. Kita masih ngobrolin tentang polio. Di sesi terakhir ini kita akan membahas khusus tentang vaksin polio. Sebetulnya vaksin polio itu apa sih dok? Jadi vaksin polio itu ada 2 macam ya dok. Ada yang tetes, ada yang suntik. Tapi dua-duanya bertujuan untuk mengurangi kejadian polio ataupun kalau sudah terjadi mengurangi keparahannya. Nah, untuk yang vaksin tetes itu adalah vaksin dari virus polio yang dilemahkan. Gitu. Kalau vaksin yang suntik itu vaksin dari virus polio yang dimatikan. Ya, dimatikan. Jadi nanti harapannya tubuh membentuk antibodi untuk melawan virus yang sudah dilemahkan tadi ya dok ya. Jadi tujuan pemberian vaksin polio ini adalah? Nah kalau yang vaksin polio tetes itu kan nanti kan dia akan masuk ke saluran cerna. Nah harapannya dia nanti kan virusnya berkembang biak di situ, tapi karena virulensinya sudah direndahkan ya, jadi dia berkembang biak dan memicu imunitas dari kekebalan di saluran cernanya. Gitu.
Nah, dan juga di darahnya yang anak yang divaksin tersebut. Harapannya nanti kalau suatu saat anak itu terkena virus polio, ya karena sudah ada kekebalan di saluran cernanya, jadi nanti bisa mati virus polionya. Nah, beda kalau yang suntik karena vaksin yang dimatikan, ya dia hanya membentuk kekebalannya di darah. Nah, masing-masing sebenarnya ada kelebihannya. Kalau yang tetes kelebihannya tadi dia membentuk kekebalan di saluran cernanya. Jadi kalau dia terkena virus polio, ususnya ibaratnya bisa membunuh virusnya. Jadi keluar dari tinja itu virusnya sudah mati. Ya, jadi tidak menyebarkan. Tapi dia cuma mengandung 2 macam. Jadi BOPV itu cuma ada virus polio liar tipe 1 sama 3. Kan ada beberapa tipe. Oke. 1, 2, 3, tapi kalau yang tetes itu 1 sama 3. Nah, kalau yang suntik dia ada 3. Jadi mengandung virus 1, tipe 1, 2, dan 3. Cuman dia hanya di darah aja. Kelemahannya ya dia tidak memicu kekebalan mukosanya. Jadi kalau anak yang dapat vaksin dari virus vaksin yang suntik, dia cuma bisa kebal terhadap dirinya sendiri, jadi anak tersebut nggak kena, tapi dia masih bisa ngeluarin karena saluran cernanya nggak ada kekebalan tadi. Jadi masih bisa, kalau dia nanti makan makanan yang terkena virus polio, nanti tetap dia bisa ngeluarin virus polio. Dianya nggak sakit, tapi dia karier berarti, iya, nyebarin pembawa kemana-mana virus. Jadi makanya di-combine. Virus yang ada 2 sediaannya cuman polio ya. Kalau yang lain kan semua bisa injeksi, cuma satu macam, tidak ada yang tetesnya. Kalau jadi tetes kan rotavirus, tapi juga nggak ada yang suntik. Ada yang suntik. Oh, untuk yang diare rotavirus itu tetes. Oke, jadi tetes ada 2, polio dan rotavirus. Jadi kita nggak terus milih, saya mau milih yang tetes aja deh, jangan yang suntik, nanti anak tangan saya sakit. Jadi dua-duanya saling melengkapi ya. Jadi jangan milih salah satu. Mungkin yang satu 90%, satu 90%, 90 sampai 98% untuk apa ya? Cakupannya ya. Efektivitasnya. Ya, walaupun tinggi tapi kan sebenarnya ada tujuannya sendiri-sendiri. Jadi kalau yang beda ya. Tetes ya untuk membantu kekebalan di saluran cerna. Jadi kalau dikasih dua-duanya, harapannya anak itu kalau terkena virus polio juga nggak akan sakit, tapi juga dia nggak akan menularkan. Gitu. Jadi yang disampaikan Dokter Vita adalah manfaat vaksin polio. Jadi yang pertama tadi merangsang kekebalan tubuh. Jadi tubuh membuat antibodi sendiri, kemudian mengurangi resiko penularan. Kalaupun tertular dia nggak sakit, dia kontak dengan orang lain, anak yang lain kontak itu dengan dia jadi nggak sakit juga karena dia sudah kebal. Kemudian menurunkan tingkat penularan dari satu orang ke orang lain. Tadi yang herd immunity itu juga ya. Mengurangi dampak berat atau komplikasi saat serangan virus polio. Jadi walaupun seperti yang di kasus tadi kita bahas bahwa sudah melaksanakan vaksinasi komplit tetapi tetap sakit karena ada kondisi yang lainnya, itu malnutrisi. Jadi timbulnya suatu penyakit ini kan memang ada 3 sisi ya. Sisi anak, sisi virulensi, dan sisi lingkungan. Nah, kalau misalnya virulensinya memang tinggi tapi anak itu kuat, status vaksinasi yang baik, mungkin dia nggak sampai sakit. Tapi kalau lingkungannya jelek, anaknya malnutrisi, virus yang tadinya cuma sedikit virulensinya pun bisa bikin sakit. Jadi gitu ya dokter ya? Bisa bermutasi. Makanya kalau supin ini yang dimasukkan adalah NOPV2, jadi novel OPV2, beda sama yang program. Itu kalau yang program BOPV, jadi isinya virusnya tipe 1 sama 3, tapi kalau yang sekarang ini yang dikasihkan waktu supin ini adalah yang tipe 2. Karena ternyata yang menyebabkan KLB ini adalah yang mutasi dari tipe 2-nya. Jadi circulating vaccination dairy vaccination poliovirus. Jadi memang karena keluar tuh tadi lewat tinja, kemudian lingkungannya buruk, juga
hygiene-nya buruk sama kondisinya imunitasnya tidak baik, jadi bermutasi, virulensinya jadi tinggi, jadi bikin KLB itu. Bisa nggak dok, misalnya ada orang tua yang berpikiran gini, anak saya kan saya susuni sampai 2 tahun, kan saya sudah kebal sama polio, paling kan kata dokter juga kekebalan itu disalurkan lewat ASI yang saya berikan, nanti otomatis anak saya juga kebal dong, ngapain lagi divaksinasi. Mungkin itu salah satu pemikiran orang tua yang menolak vaksinasi dok. Ya, tapi sebenarnya salah ya. Jadi memang ada kekebalan yang diturunkan, contohnya campak. Kenapa campak diberikan di usia 9 bulan? Karena sebelumnya kan masih ada kekebalan dari ibunya. Tapi kalau polio kan memang dari umur 1 bulan harus sudah diberikan gitu. Berarti ya nggak cukup ASI dan kekebalan dari ibunya nggak cukup, jadi memang harus diimunisasi. Iya, dan lagi polio itu nggak kayak nyamuk ya. Kalau kita digigit nyamuk bisa kita tepok ya. Atau misalnya virus itu kasih warna gitu. Kalau tertular kulitnya jadi merah misalnya gitu kan. Bisa kita tahu. Tetapi ini barang sangat kecil, mikro banget, nggak bisa dilihat, dirasain, tahu-tahu sakit aja ya. Kapan harus melakukan vaksinasi polio? Misalnya gini dok, ini anak jadwal yang supin polio itu kapan dokter di Wonosobo? Nah, serentak sebenarnya dia di Jateng, Jatim sama di Sleman. Itu jadi ada 2 putaran dok. Putaran pertama tanggal 15 sampai Januari sekarang 15 Januari sampai 20 Januari. 1 minggu ini putaran pertama. Terus nanti yang putaran kedua di bulan Februari, jadi selang 1 bulan. Itu tuh 2 kali vaksin? Iya, 2 kali tetes untuk booster nanti yang kedua ya. Jarak 1 bulan? Jarak 1 bulan, jadi nanti masih ada putaran kedua di bulan Februari. Jadi bukan anak yang tidak terjaring di vaksin yang pertama dia di Februari, enggak ya? Enggak, jadi semua? Ini karena tadi isinya juga beda sama imunisasi yang rutin, jadi tidak memandang imunisasinya, status imunisasinya. Jadi pun dia baru ibaratnya kemarin dia dapat polio yang umur 1 bulan, tapi terus besoknya dia dapat supin polio ya enggak apa-apa, memang jadi tidak terpengaruh. Jadi walaupun imunisasinya lengkap atau nggak lengkap, pokoknya semua harus dapat supin polio. Gitu. Jadi ini dilakukannya bukan di sekolah-sekolah, bukan ya? Umurnya seberapa dok? Jadi ya kalau yang supin ini kan 0 tahun sampai 8 tahun kurang sehari. 7 tahun, 11 bulan, 29 hari. Ini 8 tahun kurang sehari. Iya, pokoknya sampai segitu. Kalau yang masih di rumah ya, jadi masih balita ya, masih di posyandu gitu. Iya, kalau kemarin di aula kelurahan kalau untuk yang Wonosobo Timur. Anak saya kemarin di sana. Nah, kamu udah? Awas kalau enggak. Dipentelangin dokter Vita nanti. Dika mana Dika? Tapi kalau yang sudah sekolah memang di sekolah? Di sekolah. Oh, jadi masuk bias ya? Mirip ya? Bias juga. Jadi masuk supin polio tapi memang penyelenggaraannya di sekolah. Nah ya, berarti itu yang untuk kelas 1, 2 ya? Ya, di bawah 8 tahun. Oke. Kapan harus vaksin polio? Jadi jadwal rutin tetap, kalau ternyata antara jadwal rutin kedua dan ketiga tuh ada supin, ini tetap dimasukin ya. Jadi nggak peduli bulan depannya lagi nanti ada supin yang kedua bulan Februari, kemudian seminggu setelah itu jadwalnya posyandu tetap datang. Ya, karena isinya juga beda. Isinya beda. Jadi untuk mengcover semuanya ya. Oke, prosedur vaksin polio, tetes, injeksi. Karena orang kadang takut anaknya diinjeksi, takut demam. Oh, ini menyebabkan demam nggak dok? Habis divaksin? Kalau yang tetes itu jarang sih. Kalau yang suntik ya bisa terjadi reaksi lokal ya, jadi merah, demam. Tapi nyeri pun dikit. untuk kejadian kipi polio ini relatif ringan ya? Jarang. Jadi kurang dari 1%. Kalau misalnya gitu dok, udah dijadwal di kelurahan katakan begitu, pas hari itu anak itu lagi nggak enak badan, demam, batuk pilek, itu boleh nggak divaksin? Kalau batuk pilek nggak ada demam sih nggak apa-apa, tapi kalau demam jangan, tunda dulu. Berarti nanti dia ikut yang hari yang mana yang dia kemudian itu, misalnya tanggal 15 dia demam, 3 hari demamnya hilang, kemudian hari ke-5-nya misalnya mau vaksin ikut. Nanti bisa difasilitasi petugasnya.
Oke, kalau untuk vaksin yang ditetes itu ada syarat anak nggak boleh makan yang es krim atau apa, atau semua bebas aja, dia lagi ngemut apa dia terus ditetes boleh? Boleh aja dok. Nggak ada syarat? Iya, boleh. Habis itu misalnya ditetes terus langsung netek ibunya juga boleh. Nggak masalah ya. Nggak harus terus ini puasa makan dulu 1 jam sebelum ditetes, 1 jam setelahnya juga nggak boleh, nggak ada ya? Enggak. Langsung aja ya? Langsung boleh. Oke. Booster tempat melakukan polio. Sebetulnya Indonesia sempat bebas, kayaknya saya pernah baca sempat bebas polio tahun berapa, kemudian ada outbreak ya? Ya sebenarnya 2014 itu kan Asia Tenggara itu sudah bebas polio. Cuman bebas polio bukan berarti nggak bisa tertular. Memang bebas polio tidak ada kejadian polio, tapi masih bisa tertular. Karena waktu itu pun Afghanistan sama Pakistan kalau nggak salah itu masih ada kasus polio. Iya, jadi ya kalau masih ada yang ke daerah sana masih bisa. Tapi kalau main ya jangan ke Afghanistan lah. Banyak roket-roket kesasar di sana nanti. Mainnya kayak itu aja, ke Blembem. Jalan baru, jalan anyar. Oke dokter, kalau misalnya gini dokter, dokter ingin menyampaikan sesuatu, banyak orang tua juga yang meragukan vaksinasi ini, tidak datang ke vaksin karena masalah kehalalan. Gimana dok? Halal ya, kalaupun tidak boleh pasti sudah dilarang MUI ya dari lama. Ini di ACC ya. MUI ya. Iya. Jadi nggak usah takut masalah kehalalan. Dan kita ambil manfaatnya. Jadi jangan sampai anak kita polio, lumpuh seumur hidup, kita baru menyesal. Karena itu akan mengganggu masa depannya luar biasa ya. Iya. Nanti di sekolah mungkin harus di sekolah luar biasa. Pun dia mungkin bisa jadi atlet lari ya dok. Jadi yang paralimpik misalnya kayak mungkin dia mengeksplor kemampuannya yang terbatas itu di olahraga khusus paralimpik gitu ya, misalnya olimpiade yang untuk cacat-cacat ya, itu bisa ya. Dan juga produktivitasnya akan beda sama yang anak normal ya. Oke deh, sebelum ditutup, saya ingin Dokter Vita kasih satu resume dari tentang polio, sebabnya apa, obatnya gimana, vaksinnya bagaimana, terus saran yang terakhir nih buat para ibu-ibu yang punya balita atau nenek-nenek yang punya balita di rumahnya. Silakan dok. Ya, jadi virus polio itu kan bisa dicegah ya. Jadi penyakit polio itu disebabkan virus dan itu walaupun tidak bisa diobati, tapi kita bisa mencegah, dan mencegahnya relatif mudah dengan imunisasi. Dan imunisasi juga sudah difasilitasi oleh pemerintah, sudah gratis, tinggal datang. Iya, tinggal datang. Jadi sepertinya nggak ada alasan untuk tidak vaksin, tidak lengkap, harus lengkap ya, gitu. Jadi harus lengkap datang karena ini gratis, dan kita ikut mensukseskan program dunia. Sebetulnya ini nggak cuma program kesehatan di Indonesia saja, tapi dunia untuk menghilangkan penyakit-penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi ya dok ya. Jangan takut masalah kehalalannya, karena vaksin ini halal, dan jangan sampai kita menyesal di kemudian hari anak kita akhirnya menjadi cacat, nggak kebayar nanti gara-gara hanya nggak sempat nganterin jadwal vaksin karena sibuk di pasar, sibuk dan yang lain-lain. Imunisasi itu hak anak, jadi ya harus. Nah, jadi kewajiban orang tua. Nah, di mana menjadi hak di satu tempat akan ada kewajiban di tempat lain. Jadi itu hak anak untuk menjadi sehat, kewajiban orang tua untuk nganterin anaknya ke vaksinasi. Oke, semoga yang Supin ini sukses ya dok ya. Amin. Jadi hari ini hari terakhir yang ronde pertama, nanti ronde kedua Februari. Kapan dok Februarinya? Februarinya selang 1 bulan. Jadi tanggalnya beda. Nggak tanggal 15, tapi tanggal saya agak lupa. Coba ini kita lihat. Oh ini tanggal 19 Februari mulainya. Nah, nanti juga jadi habis pemilu ya. Oh iya benar. Jadi nggak ada alasan. Saya mau pemilu, mau nyoblos ya. Seminggu mulai dari tanggal 19 Februari pasca pemilu itu ya dok ya.
Oke, kita juga respon cepat Kabupaten Pemda Kabupaten Wonosobo ini punya dapat apresiasi ya, itu targetnya ada 95.430 anak. Wow, luar biasa itu. Keren. Jadi untuk teman-teman yang di Puskesmas, selamat bekerja ya. Kita support kalian. Terima kasih banget sudah membantu mencerdaskan dan menyehatkan. Karena kalau nggak sehat, kecerdasan juga terganggu ya, Dok ya. Iya. Dan juga berarti ini orang tuanya pada datang semua. Iya, datang. Yang lagi di pasar sempatkan datang walaupun itu cuma 5-10 menit untuk memvaksinasi anak atau cucu atau ponakan misalnya gitu ya, Dok ya. Oke deh, ini udah selesai. Saya makasih banget sama Dr. Vita. Kita apresiasi juga untuk Pemda Wonosobo ya. Dan jajaran Puskesmas seluruh Jawa Timur, Jawa Tengah dan Sleman. Iya. Kenapa Sleman dikecualikan? Iya, karena dekat sama Klaten. Jadi I see. Ya, tetangga Klaten gitu. Kenapa nggak Gunung Kidul juga? Kenapa nggak Bantul juga? Saya jadi bertanya-tanya tadi itu kenapa? Bisa nanti kalau jadi PIN ya, kalau nanti setelah ini kan akan dikaji. Kalau bagus ya sudah. Tapi kalau tadinya aku nggak tahu kenapa namanya ada subnya ya, subpin gitu. Rupanya karena nggak semua, jadi provinsi ya levelnya ya. Oke, terakhir kita akan putarkan 2 lagu dari Dekat di Hati dari Ran dan This Love from Gigi Dilana. Oke, makasih banget Dokter Vita. Kita udah ada program berikutnya nih ngobrolin tentang hepatitis A yang lagi outbreak juga ya, Dok ya. Masih banyak pasien aku juga ya hepatitis A. Iya. Karena Dokter Vita nggak praktek di sebelah rumah, jadi akhirnya anak-anak itu ke rumahku. Oke, udah. Ya, semoga segera ya, Dok. Semoga segera. Ya mungkin 2 minggu lagi atau minggu depan. Oke deh, kita tutup pembicaraan kita. Makasih buat Anda yang sudah berpartisipasi mendengarkan ini, dan ikuti juga subscribe channel kita di RSUD Sujonegoro dan Ahli Wanita. Makasih banget, Dokter. Sama-sama, Kita Dokter. semoga menjadi amal jariah ya, Dok. Soalnya Dokter Vita nggak saya bayar. Kita minum jus saja ya. Pakai cinta. Iya, di belakang layar ada Mas Devita Aditya Wicaksono dan Tika Baskara. Makasih banget, dan kita tutup wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah ya? Gini ya? Salah. Gini. Enggak boleh ya.